Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita masih akan mempelajari tentang soal-soal SKB, khususnya di formasi kependidikan atau tenaga pendidik. Soal-soal ini masih sama seperti yang sebelumnya, berisi mengenai pendidik, peserta didik, dan administrasi di bidang kependidikan. Nah, sekarang kita coba bahas soal-soal berikut ini ya. Upaya guru menggunakan hasil analisis untuk menentukan ketuntasan belajar antara lain sebagai berikut. Jawabannya adalah yang C. Mencari letak kelemahan secara umum dilihat dari kriteria keberhasilan yang diharapkan. Jadi, guru dapat menggunakan hasil analisis untuk menentukan kriteria ketuntasan dalam kegiatan pembelajaran atau khususnya pada materi ini itu berapa. Itu bisa dilihat dari hasil belajar siswa dan indikator-indikator keberhasilan yang disusun dalam perangkat RPP. Lanjut ke soal berikutnya. Penilaian portofolio dapat dilaksanakan dengan cara. Nah, portofolio merupakan penilaian keterampilan yang menuntut siswa atau peserta didik untuk menghasilkan sebuah produk dari materi tersebut. Ini jawabannya yang C, mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan siswa dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. Jadi portofolio itu kan bentuknya produk. Misalnya kalau di pelajaran saya bahasa Indonesia, itu kan produknya puisi, kemudian cerpen, teks-teks yang lainnya. Nah, itu bisa dibukukan atau dijadikan clipping gitu ya. Jadi disatukan, kemudian dalam satu kelas itu dijadikan kumpulan dari puisi atau kumpulan cerpen, atau bisa juga siswa di akhir pembelajaran itu mengumpulkan hasil karyanya tidak dalam bentuk printout, namun dalam soft file. Kemudian soft file tersebut diolah oleh salah satu dari siswa yang bertugas sebagai editor, hingga akhirnya kelas tersebut mampu menghasilkan produk yaitu kumpulan puisi dari seluruh peserta didik. Lanjut ke soal berikutnya. Penilaian hasil belajar siswa didasarkan pada karya siswa dan tugas siswa, kemampuan dalam proses pembelajaran, dan hasil post-test disebut. Ini jawabannya adalah authentic assessment. Kenapa kalau jawabannya authentic assessment? Karena kata kuncinya penilaian itu dari hasil belajar siswa, kemudian didasarkan dari karya atau tugas siswa pada kegiatan pembelajaran tersebut, dan bentuknya adalah hasil post-test. Tuh, jadi jawabannya adalah authentic assessment. Gitu. Jadi ada butik otentik atau ada data yang bisa disajikan atau ditampilkan dalam menunjang kegiatan pembelajaran tadi. Jadi hasilnya itu seperti apa? Ada yang ditunjukkan, itu ada datanya atau ada buktinya. Lanjut ke soal berikutnya. Pendekatan tes yang berusaha menafsirkan hasil tes yang diperoleh siswa dengan membandingkannya dengan patokan yang telah ditetapkan sebelum hasil tes itu sendiri diperoleh dan bahkan sebelum kegiatan pengajaran dilakukan. Patokan yang akan dipergunakan untuk menentukan batas kelulusan itu telah ditetapkan dinamakan. Nah, jadi patokan atau acuan yang digunakan untuk menilai hasil belajar siswa yang ditentukan sebelum kegiatan berlangsung atau yang berada di RPP biasanya. Nah, patokan atau acuan ini disebut atau dinamakan dengan penilaian acuan patokan. Kenapa kok penilaian patokan acuan? Jadi kita lihat di kata kuncinya. Kata kuncinya adalah pendekatan, tes, kemudian patokan yang telah ditetapkan sebelum kegiatan pembelajaran. Kata kuncinya adalah patokan, digunakan untuk menentukan batas kelulusan. Batas kelulusan kan berarti hasil kegiatan pembelajaran atau akhir dari kegiatan pembelajaran. Sehingga jawabannya yang A. Jadi kata kuncinya kan ada hasil dan ada patokan. Sehingga jawabannya penilaian acuan patokan. Lanjut ke soal berikutnya. Pendekatan tes ini menggunakan norma yang disusun secara relatif berdasarkan distribusi skor yang dicapai oleh para pengikut dalam suatu tes. Dengan demikian, maka skor standar yang dicapai oleh seseorang yang didasarkan atas norma relatif ini atau PAN mencerminkan status individu di dalam kelompok. Pendekatan yang dimaksud adalah, ya ini jawabannya yang D, penilaian acuan norma. Kata kuncinya ada di kata norma yang ada pada kalimat pertama di kutipan atau di bacaan. Jadi mudah sekali sih kalau misalnya kita menerapkan hal tersebut. Kita baca soal, kita cari kata kuncinya dalam teks, kemudian kita hubungkan dengan pilihan jawabannya. Jadi jawabannya yang benar acuan norma karena sesuai dengan kalimat pertama di kutipan teks. Lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita baca soalnya dulu. Dengan demikian, kurikulum 2013 menggunakan pendekatan penilaian yang didasarkan pada pendekatan. Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan penilaian yang disebut dengan istilah penilaian acuan kriteria atau PAK. PAK merupakan penilaian pencapaian kompetensi yang didasarkan pada kriteria ketuntasan minimal atau KKM. KKM merupakan kriteria ketuntasan belajar minimal yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristik kompetensi dasar yang akan dicapai, daya dukung,
dan karakteristik peserta didik. Ini ada kata kunci yang kita temukan, yaitu penilaian acuan. Nah, penilaian acuan apa? Kan ada acuan patokan sebelumnya, ada acuan norma. Nah, ini merupakan penilaian acuan patokan. Kenapa kok jawabannya yang C? Karena di sini ada kata kuncinya. Jadi ada aspek-aspek yang menjadi tolak ukur atau acuan atau patokannya, yaitu ada KD, kemudian daya dukung, karakteristik dari peserta didik. Jadi menentukan KKM ini berdasarkan kriteria atau PAK tadi, sehingga yang sesuai adalah penilaian acuan patokan. Jadi ada kata kuncinya tadi, ada PAK sama karakteristik dari KD. Lanjut ke soal berikutnya. Menggambarkan sejauh mana seorang peserta didik telah menguasai suatu kompetensi merupakan, ini gampang, ini merupakan fungsi dari penilaian. Jadi fungsi dari penilaian adalah untuk mengetahui sejauh mana sih pemahaman peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, dalam materi ajar itu sejauh mana mereka memahami materi tersebut. Kita gunakan post test atau penilaian dalam bentuk apapun, bisa dalam bentuk portofolio, kemudian ulangan harian, ulangan tulis, ataupun ulangan lisan, seperti itu. Jadi jawabannya yang C ya, fungsi dari penilaian. Lanjut ke soal berikutnya. Mengetahui tingkat penguasaan kompetensi dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sudah dan belum dikuasai seorang atau sekelompok peserta didik untuk ditingkatkan dalam pembelajaran remedial dan program pengayaan merupakan. Nah, ini jawabannya adalah tujuan dari penilaian. Penilaian itu tidak hanya menghasilkan nilai-nilai yang baik, jadi kata kuncinya adalah mengetahui tingkat penguasaan kompetensi siswa. Bagaimana sih penguasaan siswa terhadap materi tersebut? Jadi dengan kata tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa itu merupakan tujuan dari penilaian, karena penilaian sendiri dilakukan untuk mengetahui seberapa pahamkah siswa terhadap sebuah materi. Makanya dilakukan penilaian itu, misalnya ada penilaian lisan ataupun tulis ataupun dalam bentuk portofolio. Lanjut ke soal berikutnya. Fungsi penilaian yang tepat adalah, nah ini fungsi penilaian itu adalah sebagai kontrol bagi pendidik dan satuan pendidikan tentang kemajuan perkembangan peserta didik, atau digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran atau tingkat kepemahaman peserta didik dari kegiatan pembelajaran tadi. Jadi peserta didik itu paham apa enggak sih materi yang kita ajarkan, yang itu merupakan fungsi dari penilaian, atau kenapa dilakukan penilaian di akhir kegiatan pembelajaran atau di akhir pembelajaran dari sebuah KD gitu. Jadi jawabannya yang D, sebagai kontrol bagi pendidik atau guru dan satuan pendidikan atau sekolah tentang kemajuan perkembangan pendidik. Jadi seberapa paham sih siswa itu dengan materi itu, diberi soal itu bisa apa enggak. Lanjut ke soal berikutnya. Asesmen hasil belajar peserta didik harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Kecuali asesmen atau penilaian hasil belajar peserta didik itu harus memperhatikan objektivitas, kemudian adil dan terpadu. Jadi yang bukan merupakan asesmen hasil belajar, jadi jawabannya adalah kooperatif. Karena dalam kegiatan asesmen hasil belajar, kita itu harus memperhatikan objektivitas, adil, tidak boleh subjektif, memberikan nilai kepada siswa. Misalnya, oh siswa ini tuh tetangga saya, jadi saya beri nilai bagus. Tidak boleh seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut ke soal berikutnya. Penilaian yang didasarkan pada data mencerminkan kemampuan yang diukur. Hal tersebut merupakan prinsip penilaian yang ini gampang. Ada kata data, berarti kalau ada data berarti faktual. Ketika faktual berarti valid. Jadi jawabannya yang C, yang valid. Penilaian tersebut valid, dikatakan valid ketika ada data yang bisa disajikan untuk mendukung nilai tersebut. Jadi nilainya itu tidak asal memberikan nilai saja. Misalnya, oh dia itu aktif di kelas, jadi aku kasih nilai 90 lah. Padahal kan misalnya dalam penugasan dia hasilnya itu tidak semaksimal temennya yang misalnya pendiam. Temennya yang pendiam itu bisa maksimal dalam kegiatan pembelajaran menulis misalnya. Jadi kita tidak bisa memukul rata nilai siswa. Lanjut ke soal berikutnya. Penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya. Hal tersebut merupakan prinsip penilaian yang oke. Kata kuncinya adalah pertanggungjawaban. Bisa dipertanggungjawabkan, berarti penilaian tersebut adalah akuntabel karena sesuai dengan sistem yang telah disusun sebelumnya. Lanjut ke soal berikutnya. Penilaian yang dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah yang baku. Hal tersebut merupakan prinsip penilaian yang oke, jadi dia sudah ada perincian atau perencanaan atau sistem yang dibangun sebelum kegiatan pembelajaran. Jadi ada penilaian yang dibangun atau disusun. Jadi penyusunan penilaian tersebut itu merupakan prinsip penilaian yang sistematis. Sistematis ini sinonim dari terencana, sehingga sudah dilakukan perencanaan terlebih dahulu, sudah dilakukan penyusunan rancangan kegiatan terlebih dahulu, jadi kan tersistem, tersusun. Tuh. Lanjut ke soal berikutnya.
Di bawah ini beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan asesmen hasil belajar peserta didik, kecuali berarti yang tidak perlu diperhatikan dalam kegiatan asesmen. Ini adalah D. Dilakukan pengulangan jika ternyata hasilnya banyak yang jelek. Jadi, kegiatan pembelajaran. Jadi, asesmen hasil belajar siswa itu tidak perlu dilakukan pengulangan walaupun seluruh hasil dari asesmen tersebut jelek atau kurang memenuhi standar ketuntasan minimal. Karena asesmen sendiri itu kan intinya untuk mengukur pencapaian kompetensi. Kemudian untuk melihat kriteria berdasarkan pencapaian kompetensinya. Kemudian nanti bisa digunakan sebagai tindak lanjut dari program remedial ataupun pengayaan. Jadi ketika nilainya itu kurang, bisa dilakukan program remedial atau pengayaan. Remedial ini bisa mengulangi materi, tapi tidak seluruh materi, tapi beberapa materi. Misalnya dalam satu materi itu kan ada beberapa subbab kan, atau dalam satu bab itu ada beberapa subbab. Nah, subbab tersebut nanti yang misalnya siswa ini tidak memahami subbab A, kemudian siswa ini memahami yang subbab C, kemudian yang ini tidak memahaminya yang subbab E. Jadi kan beragam. Nah, itu tidak bisa dipukul rata kemudian diulang semuanya, tidak. Lanjut ke soal berikutnya. Program pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan kecepatan, kesempatan, dan gaya belajar masing-masing. Pembelajaran remedial harus mengakomodasi perbedaan individual peserta didik. Pernyataan di atas termasuk salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran remedial, yaitu jadi, kata kuncinya adalah belajar sesuai dengan kecepatan, kesempatan masing-masing. Masing-masing berarti sesuai dengan individu tersebut. Misalnya, individunya itu tidak bisanya di visual, tidak bisanya di audiovisual, tidak bisa mengekspresikan, dia hanya bisa menulis. Nah, itu berarti kan sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik masing-masing. Masing-masing ini berarti merujuk ke jawabannya yang C, adaptif atau turunan dari kata adaptasi. Gitu. Jadi sesuai dengan peserta didiknya masing-masing. Tidak dipukul rata atau disamaratakan gitu. Jadi nanti dalam pelaksanaan SKB teman-teman bisa mengutamakan membaca soal terlebih dahulu, baru membaca teks. Kemudian di teks itu tidak perlu dibaca seluruhnya. Cari kata kunci atau kata yang sekiranya bersinonim atau sesuai, berhubungan atau koheren dengan pilihan jawaban yang ada gitu. Jadi tidak perlu terpaku pada teks, membaca teks terlebih dahulu. Ingat, baca soal terlebih dahulu. Oke, sekian pembahasan dari soal SKB Formasi Tenaga Pendidik. Semoga bermanfaat, semoga bisa menambah wawasan teman-teman. Terima kasih telah menonton. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.